biar bisa dilihat lagi Buat kan. belajar, iya. Oke. Oh iya Kak, kemarin pertanyaannya apa ya Kak Duita? Oke. Sebenarnya aku udah belajar Linux ini nih sekitar ya udah lama sih. Cuman menurut aku karena menurut aku, Pitch ini udah lumayan lama. Terus cuman di ITB sendiri nih Pitch itu kayak awam gitu software yang digunain. Karena kebanyakan ITB itu ngegunainnya EGS, terus Dicom ya versi yang mudah diakses lah. Kalau Pitch ini kan harus kita minta dulu ya itunya requirement ke Betul. Pitch-nya langsung untuk dapatin aplikasinya bukan? Iya betul Kak. Ya jadi lumayan jarang yang make. Jadi aku kayak ngerasa kurang ada diskusi sama misalnya kakak tingkat ataupun teman sejawat lah untuk ngelakuinnya. Jadi aku kemarin eh, tiba-tiba di YouTube ketemu nih akunnya Mas Rio Karyo. Terus aku ituin. Dan pertanyaan aku sih kayak gimana ya? Sebenarnya aku udah ngelakuin, cuman apakah yang aku lakukan benar atau enggak gitu. Oh gitu. Ya. Yes. Apa Kak? Kemarin aku nanya tentang ini enggak? Faktor normalisasi. Yes. Enggak salahku itu tuh ada rumusnya ya, Ada Kak? Kak. Bentar ya. Mau share screen? Boleh bentar. Ya silakan. Hmm, Di wait. sepertinya perbedaannya penelitiannya Kak Duita sama Dawia itu, kalau Kak Duita itu cuma itu ya membandingkan simulasi di pitch sama alat aslinya. Kalau Dawia itu No, no. atau gimana Kak? Kalau aku membandingkan hasil dari simulasi oleh dua geometri linear yang berbeda di pitch juga. Tapi nanti dibandingkan dengan data aslinya enggak Kak? Kalau bisa dibandingkan, dibandingkan. Tapi aku nggak punya data aslinya sih, belum dapet gitu. Oke. Jadi Hmm. cuma membandingkan. Berar- Berarti cuman sampai geometrinya aja ya, Kak? Enggak, aku kan tadi nyari profil dosisnya. Jadi eh, Oh, simulasinya aku lakuin untuk dua geometri linear berbeda. Terus aku nyari nih PDD-nya gimana, terus beam profile-nya gimana, oh terus iya, nyari iya. nilai simetrinya gimana, nilai flatness-nya gimana, terus nilai penumbranya gimana. Apakah dengan dua geometri linear yang berbeda ini menghasilkan distribusi dosis yang beda gitu. Secara simulasi aja sih kalau misalnya ada data boleh sih dibandingkan. Cuman kayaknya it's too long untuk sebuah skripsi. Kayak gitu sih. Udah ke udah tahu nggak Mas itu perbedaannya? Kalau aku belum dapat datanya, cuman pengen ngebandingin juga, cuman nggak ada datanya gitu. Saya juga nggak ada sih. Iya kan? Sebetulnya, Jadi sebetulnya, kebanyakan sebetulnya aku dapat jurnal ada dia ngebandingin dengan data measurementnya, tapi nggak dikasih tahu ini data measurementnya dapat dari mana, terus nggak dan kita juga nggak tahu kan data measurement yang dipakainya itu apakah boleh dibagiin juga atau enggak gitu. Karena data orang. Kalau ya misalnya ada data perhitungan dari teman ataupun kakak tingkat sebelumnya bisa diminta. Cuman kalau dari jurnal yang kita dapat dari Google atau something like that itu kayaknya susah deh. iya sih, Gitu. setuju. Mm-mm. Tapi Kak Duita jadi itu, jadi share screen. Oh iya, sorry. Oh, oh my God. Bentar. Aku lagi buka ini. Aku buka dulu ya. Kak, Kak, maaf mau sambil nanya. Itu Mm. kakaknya buat bikin geometri linear tuh buat sendiri juga atau gimana?
Aku gak salahnya dapatnya itu dari jurnal materialnya, tapi ukurannya, oh itu juga sih yang mau aku tanyain ke kakaknya bentar ya. Hmm. Aku kemarin udah dapet apa kayak ukuran buat lineage sebenarnya temanku yang cari juga dari jurnal dihitungin gitu. Mm-mm. Tapi masih belum dapat material buat shieldingnya. Oh, aku Cuman nggak pakai dapet. shielding. Kenapa Kak? Aku aku nggak pakai shielding. Oh, nggak pakai shielding. Yes. Berarti yang sama kayak di ini ya apa? Di lecture-nya di Di Pixel lecture, itu loh. ada kan itu Cuman kolimator aja. Cuman ya kolimator. kolimator Nah, aja aku ya. base dari situ terus aku ubah materialnya terus sama kayak nyocok-nyocokin gitu sih ukurannya sama yang ada di jurnal gitu. Oh, ternyata it's not too different, kayak nggak terlalu berbeda jauh. Jadi aku tetap pakai yang itu, cuman untuk materialnya aku ubah. Oh, ini sih. Eh, udah ada nggak, Kak? Tapi Iya, sudah terlihat. hmm, bentar ya. Ini kalau dari Kak Rio sendiri kan kemarin itu nge-plotnya pasti yang si Z yang ini kan? Bukan sih yang tadi. Z-nya yang mana? Yang ini ya? Z upper. Ya, Tapi kalau terserah di mau lower atau upper, salah satu aja. oh gitu. Kemarin sih aku dengan yang ini Kak, soalnya kalau yang ini kan kayak nggak mulainya dari nol terus. Ini dari nol, cuman kan nanti nggak sampai ke 130 bukan? Iya sih, yang itu sih kasarnya aja. Tapi Hmm, lebih iya ya. mau buat seperti apa, terserah sih. Kan dosis kan sebetulnya kan nggak mungkin, misal dosis pada 1 sentimeter kan aneh gitu. Tapi dosis pada ketebalan 1 sentimeter kan baru masuk akal. Makanya kan Oh ada Z iya. lower dan Z upper ya. Karena dosis itu kan Berarti dibagi per yes. massa ya. Oh, Tapi kalau aku mau plot sih mau gimana pun terserah sih menurut saya. Karena oke. grafiknya nggak terlalu jauh beda. Hmm. Hmm, oke, Pak. Aku ngerti sih. Berarti ini tuh dosis untuk misalnya dari 1 sentimeter, itu kan dari 0,0 sampai 1 ya. Berarti itu dosis sepanjang itu ya, Mas? Iya betul. Hmm, oke, oke. Eh, Dikali. Ini sih, ini kan di keterangannya X2-nya, sumbu X-nya itu melambangkan Z. Terus yaitu melambangkan Dosky per Saurs. Kita bisa lihat di sini, kalau apa namanya? Hmm, terlalu tinggi bukan polinomial. Pangkatnya. Pangkatnya terlalu rendah gitu. Pangkat -17, sedangkan dosis yang kita pakai sekitar, aku makanya ini 6 MV ya. MV ya. Itu kan kayak rasanya rada jauh. Kemarin nggak salah aku, Kak Rioni nggak ngasih taunya ada dikalikan dengan berapa banyak partikel dalam satu elektron, terus dikalikan dengan faktor normalisasinya ya. Betul. Oh, ini bisa di itu nggak ya? eh Dicoret-coret gitu. Masalah aku bisa ya di itu, di Zoom. Bisa sih harusnya. Dicoret-coret apanya? Zoom ya, biar kayak ya diskusi gitu. Oh, Nice. Annotate ya. yang mau nyoret-nyoret siapa? Terserah sih siapa yang mau. Oh, bentar. Bentar, aku juga. Hmm, ya, gimana? Oh, ya.
Ya, sedang nyari file. Iya, saya nggak bisa nyoret-nyoret sih. Nah, sebenarnya bisa, cuma saya mau nunjukin sesuatu. Oke. Aku stop Saya share berarti. tunggu dulu. Ya, ya. Jadi sebetulnya saya tuh bukan dari Linet, bukan tentang X-ray, cuma kebetulan saya bisanya tuh di bagian pitch-nya, cuma kan hampir-hampir sama. Jadi teori tentang Linux secara lebih detail saya tuh kurang tahu. Tapi ya hampir secara umum hampir sama. Ini salah satunya di ini ada dari ini simulasi Monte Carlo untuk Linux dan lain sebagainya. Terus pada perhitungan dosisnya ini pakai MCMP itu ada faktor normalisasi, ada faktor pengali 8,93 kali 10 pangkat 5. Terus saya cek kan ini referensinya dari mana? Ini ada referensinya. Terus referensinya saya dapat ke sini. Quantum dosimetry and cancer risk estimation undergoing 6 megavolt photon beam by an Elacta SL25 Linet. Jadi di sini itu juga langsung diberikan faktornya berapa? 8,5, 8,93 kali 10 pangkat 15. Itu alasannya kenapa? Jadi ketika kita dapat tadi dosisnya itu dia per insiden elektron. Jadi per satu elektron yang menumbuk phantom itu tadi dosisnya segitu. Kan memang kecil kalau satu elektron. Tadi kan ordernya sampai negatif 17. Tapi kalau aslinya kan elektronnya banyak gitu. Jadi Yes. elektronnya itu sekitar segini. Terus ini dapatnya dari mana? Kalau di saya, di kasusnya saya itu kasusnya seperti ini. Jadi ada alatnya itu pakai kita harus tahu alatnya itu berapa arus yang dipakai alatnya itu berapa. Hmm. Kalau di saya itu satu mili 1 mili ya 1 mili ampere 10 pangkat negatif 3 kan berarti mili itu ada arus kan itu kan muatan yang mengalir per satuan waktu ya berarti satuan waktu ini kan dari MA mili ampere jadi berarti ini harusnya udah ampere ampere kan 1 ampere itu kan berarti kan muatan yang mengalir per satuan detik ya satuan waktu terus tergantung partikel yang kita pakai apa kalau saya kan proton proton ya berarti muatan proton berapa muatan per kolom per satu proton itu segini terus misal misal mau berapa proton yang dikeluarkan alat saya ya berarti hitungannya dapat ini jadi arusnya arus yang dipakai alat dibagi dengan muatan elektron kalau di Linux berarti. Kalau di sini Hmm. kalau di sini dapat 8,93 berarti mungkin arus yang dipakai bisa jadi sekitar nggak tahu 1,2 mili ampere mungkin bisa jadi. Oh iya. Mau nanya dong, Kak. Iya, silakan Kak. Berarti arus yang kita pakai itu kita tentuin sendiri. Iya, Ibaratnya kita tapi nyari faktor normalisasi ini, ya kita bayangkan aja arus yang kita pakai misalnya 0,01 gitu. iya, Ya berarti tapi kita tentuin sendiri ya. betul Kak. Tapi yang jelas yang kita dapat itu per satu elektron dan Hmm. nanti mau arusnya berapa. Ya kalau bisa sih lihat lihat alatnya sendiri. Alatnya namanya apa Kak? Saya lupa. Linux Simon Primus. Kalau siapa? Saya lupa. Tuh Ya, iya. Dawia, Dawia. Yes. Sama. Belum tahu sih yang versi mana, cuman waktu itu profnya bilangnya Linek gitu aja. Apa Kak? Saya lupa. Siemens. Tulisannya Siemens sih. Iya. Hmm. Yes. Oke. Ini bukan Dawia.
Oh, basic, yes. Hmm, Kayaknya sama I semua ya. see. Oke, oke. Iya sih. Kayaknya ya. Iya. Selanjutnya apa Kak Dwita? Oh, berarti aku mau ngulangin mastiin aja. Berarti untuk nyari faktor normalisasi harusnya bisa kita pas kita pilih sendiri. Terus ya biar berarti ordernya sekitar 10 pangkat 15-an ya. Ya, tapi cek juga biasanya ada ya Kak, misalnya ini ya, Linek, Hmm. Linek, siapa sih? Oh, enggak siapa sih. Tapi biasanya ada kalau di saya itu faktor yang saya ambil itu ya memang memang ada alatnya, nilainya segitu. Hmm. Linek 6. Ya, ini contohnya aja cepat. Misalnya ini 180 miliampere, ini 20 miliampere. Ya, Oh, kalau gitu. disesuaikan sama tipe linek kita. Kalau misalnya ada di jurnal, kita pakai yang itu ya, Mas? Ya, seandainya Oh, ada, oke, ini oke, oke. pakai. Itu sih. Oke. Terus, udah sih Oke. tentang faktor normalisasi. Kayaknya kemarin nanya struktur. Nah, struktur. Ah, Ya, bentar itu ya. apa? Oke. Aku strukturnya ini sebenarnya aku udah... Mm, mm. Ya Allah. Hmm, ada hasilnya nggak ya? Bentar. Hmm, orientasi. Eh, ini. Gimana? Hmm, Ini bisa saya share aja. wait. Kelihatan nggak? Iya, tapi lihat. Hmm, ini kan aku mau ngebandingin dia dengan geometri linak pakai ion chamber sama enggak kan? Gitu kira-kira. Terus setahu aku ion chamber ini bentuknya itu piringan. Ini yang free air chamber ya, soalnya ion chamber juga ada yang diletakin di water phantomnya, nggak salahku. Nah, aku bingungnya di sini itu kan aku kayak belum dapat jurnal yang mastiin itu jarak antara ion chamber ke flattening filter yang nomor 5 ini itu berapa. Jadi aku masih kayak nyoba-nyoba sekitar 1 sentimeteran gitu. Cuman aku udah ngelakuin run, datanya absurd, jelek lah dibilang kalau udah pakai simulasi PDD-nya. Kalau dari Dawia ya yang masih tentang geometri linear, aku mau nanya dong, ada nggak beberapa jurnal yang kayak ngasih tahu pak geometri linearnya di pitch? Soalnya aku udah nyari di beberapa jurnal kan, dia pakai pitch. Dia cuma nyantumin eh, gambarnya aja. Jadi dia nggak ngasih kayak ukuran ininya berapa gitu. Nah itu Kak, kita juga di yang X-ray ini kan bagi-bagi tugas. Nah yang bagian bikin geometri linaknya itu teman aku satunya. Dia tuh langsung nge-share-nya kayak apa ukuran-ukurannya aja gitu. Bentuk linaknya ada udah ada shielding dan lain-lain juga gitu. Nggak ngasih referensi buat jurnal-jurnalnya ukuran Oh, cuman nggak ada bilang referensi jurnalnya gitu ya? iya cuman terus waktu ditanyain ke pembimbing ke prof katanya udah bener kayak gitu di ACC gitu. Oh, oke. Mau Hmm. lihat kah gimana masnya yang bentuk linek dari punya saya? Oh, nanti dulu boleh nggak? Nanti Oh ya boleh. aku mau nanya ke kak ininya sih,
Kak Rio. Kalau kalau geometri Linux di pitch ini memang jarang yang itu ya Kak. Atau mungkin ada ada kayak sumber jurnalnya dari misalnya Springer ataupun kayak apa gitu. Kak Rio. Apanya? Kan aku udah nyari nih beberapa referensi tentang pitch gitu. Beberapa referensi tentang Linux, geometri Linux di pitch gitu kan. Cuman dari jurnal yang aku dapat tuh eh dia cuman kayak ngasih apa namanya? Ngasih ya ini geometrinya gitu, geometri Linux di pitch-nya kayak gini. Cuman kan kalau misalnya kita mau eh gambarin ulang gitu di pitch kitanya sendiri kan itu kayak ini gimana ya, ini ukurannya berapa itu kan kayak kita nggak tahu apa kita ukur ya kita coba-coba sendiri gitu. Bentar, saya mikir dulu. Saya coba. Kalau aku kan dapat materialnya dari ini ya, dari jurnal yang ini aku bentar ya, ini nih, screen aja dah. Hmm, nih, aku dapatnya dari sini nih. Hmm, ini dia kayaknya ada nggak? Stop dulu. Nih, dia ada ngasih komposisi material yang digunakan pada Linux-nya. Cuma kan di sini nggak ada untuk yang mm, untuk ion chambernya. Jadi mungkin aku nyarinya di jurnal lain. Aku lupa jurnal yang mana, cuman aku dapat gitu. Cuman ini kan nggak ada ukurannya kan Kak. Jadi ya istilahnya kita ini primer kolimatornya berapa nih ukurannya gitu. Sekitar ya 5 cm. Iya nggak ya 5 cm? Kayaknya enggak. Ya, sebetulnya harusnya bisa dicari, tapi saya nggak pernah nyari. Eh, Bentar, saya mikir dulu. Nah kemarin aku nanya ke dosen aku kan ya Kak. Ada nggak? Aku nanya ke dosen pembimbing. Ibu, untuk geometri Linux ini ada jurnal yang ataupun kayak setidaknya manualnya gitu ya, manual dari Linux nggak untuk bisa kita lihat spesifikasinya gimana. Ibunya nggak ngejawab secara ngasih itu sih, katanya suruh cari aja. Nah aku cari di apa namanya di internet itu kebanyakan kayaknya jadi rahasia dapurnya yang produksi Linux itu deh. Bisa jadi. Iya kan Kak? Iya. Kayak ya nggak dikasih tahu dong. eh ini Linux-nya ya paling materialnya aja gitu. Kayak komposisi Linux-nya yang sangat apa namanya kompleks itu dikasih tahu ke umum. Gitu sih kalau permasalahan aku di geometrinya ini. Cuman geometri yang kayak Linux kayak gini nih misalnya kita cari ya. Wait, di Eh, Google. Kalau itu sih, kalau oke. Kalau Ya, kalau kalau jurnal sih emang biasanya itu nggak disebutin karena ya karena terlalu terlalu panjang gitu. Saya belum nyari, tapi nah, nah saya share screen. Jadi saya coba share screen. oh, udah. Sorry, sorry.
karena biasanya di tesis, biasanya kalau saya nyari itu gini. Jadi apa yang saya perlukan, terus yang harus ada di pencarian itu yang tesis itu. Nah, Hmm, pernah nyari kayak gini ya sih? belum Eh, pernah sih jadi, aku cari tesis. jadi apa ya? Yang ditanda kurung itu tuh harus ada gitu, kata yang harus ada. Kalau misalnya saya tulis tesis gini aja kan kemungkinan ya kata tesis itu nggak harus ada di dalam pencarian gitu. Hmm, Tapi kalau misalnya saya ketik kayak gini tesis, maka akan ya harus dalam pencarian saya itu harus ada kata tesis. Terus ini saya cari beberapa detik yang lalu, misalnya ini neutron production transport medical linear accelerator misalnya. Kalau di tesis kan seperti skripsi, biasanya itu lebih di detail iya gitu. lebih compact, detail. Ya, ini saya belum baca-baca sih. Ini nggak tahu. Hmm, Terus oke ini ada oke. juga ada tesisnya orang sekitar 132 halaman. Nah, kita skimming aja, maksudnya nggak baca secara lengkap. Oh, oke. Ya ini contohnya. Saya nggak tahu sih apakah ini yang kalian cari. Tapi tapi dari yang ingin saya sampaikan adalah coba coba karena di jurnal nggak ada disebutkan secara detail, coba cari kata kunci yang diinginkan plus ditambahin dalam kurung tesis. Ini kan Hmm, biasanya kan detail ya, ini ada itunya berapa, itunya berapa. Flattening filternya di sini contohnya ada ya ada sejarahnya juga dan lain sebagainya. yes. Kalau Itu aku sih sih nyarinya tuh gini kak, ion gimana? chamber for Linux. Misalnya material gitu kan. Biasanya di apa namanya di jurnal pasti ada dong ngasih tahu materialnya. Hmm, oke oke, bermanfaat sih. Hmm. Bisa. Oh iya, Design on non-linear bla 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 bla. Kalau misalnya perlu ion chamber ya, yang ion chamber juga dikasih ini. Jadi hasil kita itu pasti harus ada kata ion chambernya. oke. Contohnya ini, saya nggak tahu juga sih. Saya baru Oke, biasanya di luar-luar itu tesisnya banyak yang terbuka dan ya ukurannya itu di itu. dikasih tahu ya kak. Eh, mau nanya dong kak. Ya. Aku kan kemarin udah ngeran nih, yang 1 miliar Mhm. partikel itu. Ya, Oke. waktunya 24 jam lebih lah. Nggak selama yang aku nyoba untuk, itu NZ-nya 100 ya kan. Terus Ya. aku nyoba dong NZ yang 300. Nih aku lagi nyoba yang 300. Itu tuh sampai 3 hari aku nungguinnya nggak selesai-selesai. Itu tuh berpengaruh itu kakak. Kan ya 3 kali lipatnya lah Ya. NZ. Tapi waktu yang dibutuhkan kayak agak lama. Memang lama sih, memang lama. Kalau Eh, itu, kalau dari kakak ngelakuin running terlama berapa hari? kalau di penelitian saya gini, dapat saran sekitar 1 miliar. Tapi saya coba kan, misalnya 150 juta Hmm. dan saya pakai laptop biasa kan. 150 juta itu udah confident gitu, maksudnya hasilnya itu tidak deviasinya nggak terlalu jauh. Akhirnya ya udahlah Oh, 50 aja, atau juga hasilnya nggak beda jauh. Saya sih kayak gitu. Tapi memang masing-masing geometri itu beda, masing-masing geometri beda. Contohnya kan saya kan gitu ya, juga ngubah sudut penyinaran. Kalau sudutnya diubah, nah secara singkat nanti geometrinya juga berubah gitu. Dan itu pada histori yang sama nanti saya dapat standar deviasi yang beda. Sebetulnya kayak gitu.
Tapi karena waktu itu data yang saya perlukan banyak dan saya ya intinya satu dan lain hal saya disuruh ngambil data yang banyak. Akhirnya eh, nggak terlalu bagus nggak apa-apa, tapi yang penting jadi aja sih saya itu aja. Tapi Hmm, memang kalau Monte Carlo sendiri itu memang metode lama, metode yang waktunya lama gitu. yes. Runningnya. Soalnya gini ya, kan kemarin yang pertama kali saya coba 5 juta partikel. Ya memang PDD-nya nggak bagus. Terus eh dicoba lagi yang 50 juta partikel. Ya udahlah. Terus saya coba lagi kan ya agak gak jauh, cuman ya nggak bagus gitu. Terus saya mikir ngelihat yang kemarin jurnal saya kirim ada wordnya itu kayak data yang digunain gitu kan. Mas. Oh ini pakai sekitar 100 miliar gitu ya, pangkat 10 pangkat 11. Coba deh ya 10 pangkat 9 dapatnya 24 jam. Oh ini masih bisa ditunggu sih sebenarnya. Nah saya coba kan dengan partikel yang sama tapi NZ-nya 300 untuk nyari PDD-nya berarti sekitar 0,1 0,01 itu per titik plotnya. Nggak tahu ya antara memang waktunya lebih lama, cuman kalau dari pikiran saya sendiri, kalau ini 100 NZ, 100 NZ satu hari gitu, ya 300 NZ berarti minimal 3 kali lipatnya. Bisa Oh. jadi sih. Tapi nggak tahu juga. Coba aja. Ya, saya coba kan di sini masih datanya untuk yang 3.000 batch, Kak. Berarti Hmm. 3.000 batch. Satu satu batchnya ada 100.000. Berapa ya itu? 300 juta berarti. Iya, Mm-mm. Tapi ditunggu aja ya berarti, Kak. iya sih. Iya, ya kalau masalah itu emang lama. Sebetulnya saya lebih lebih pada fisika komputasi ketimbang medisnya sih. Di Iya. saya tertarik di komputasinya. Tapi Terus, balik lagi ke sini sebentar. Eh, hmm? jadi ya tadi yang saya temukan beberapa menit yang lalu ya. Yang ingin saya tekankan lagi di tesis itu biasanya lebih lengkap. Ini ada angka-angka milimeter dan lain sebagainya. Itu dicoba aja sih. Ya, ini ada ionization chamber juga. Ada pembahasan yang belum pernah saya baca juga. Ya, saya pernah sebetulnya ada itu sih. Kalau kakak emang betul-betul tertarik di bidang Monte Carlo, jadi sebetulnya ada namanya itu. Ada namanya teknik reduksi varians. Jadi sebetulnya yang kita inginkan kan standar deviasi yang rendah, ya atau varians yang rendah, atau relatif error yang rendah. Nah, dari situ sebetulnya ilmuwan di bidang Monte Carlo itu ya mengembangkan teknik teknik-teknik seperti namanya ya salah satunya teknik reduksi varians. Nah, dan itu ya ada teknik khususnya gitu. Tapi waktu saya nyoba kan, maksudnya waktu yang saya gunakan untuk belajar itu reduksi varian itu Hmm. nggak sebanding dengan tinggal nunggu lebih lama aja gitu. Sebetulnya memang ada gitu, teknik-tekniknya dan di pitch pun ada juga. Hmm. Cuma cuma saya mikirnya mending nggak usah lah, mending tinggal nunggu aja. Nunggu nunggu lebih lebih gampang. Iya. Aku juga baca ya, Kak. Ada yang namanya itu, misalnya kita pakai partikelnya tuh misalnya sejuta-sejuta. Terus Oh, ada kayak di pitch tuh namanya sum tally gitu. Jadi kayak bisa gabungin 10 kali perhitungan di pitch dengan sum tally itu. Cuman saya kayak mikir kayak jauh banget ya, kayak terlalu mendalami pitch-nya dibandingkan fisikanya gitu.
pikirnya gitu. Iya. Kalau misalnya, terus saya tanya ke dosen pembimbing kan, Pak, jadi gini, problemnya di simulasi saya itu waktu yang dibutuhkan sangat lama, terus kalau misalnya kalau di Linux ini kan disaranin pakai PHP space file gitu. Cuman di runningnya komputer saya itu kayaknya di jumlah partikel misalnya 1 juta, dia udah berhenti karena mungkin data yang di PHP itu terlalu banyak gitu kan Kak. Eh, Terus saya baca nih di forumnya Pitch kalau misalnya kayak gitu gunain Sumteli katanya. Agak ribet sih kayak belajar lagi Pitch-nya. Cuman kitanya juga masih awam gitu ya tentang Pitch-nya. Terus kata dosen pembimbing saya eh pakai dump file kan Kak. Sementara dump file itu kan ibaratnya itu dibilang kayak 2 kali perhitungan ya. Maksudnya second calculation Iya, paham, paham. gitu. Nah, ibaratnya kita udah punya dump file kita sendiri. Kalau misalnya udah dipakai itu, ya sebenarnya udah bisa kayak kata bapaknya, kamu udah bisa kayak apa nge-release jurnal dengan dump file kamu itu ya. Kayak dump file itu dipakai orang lain juga bisa. Cuman kan ibaratnya itu ya nggak terlalu ke situ banget ya kalau skripsi. Paling gitu sih Kak katanya. Paling saya milih opsi nunggu aja deh. Oh Iya, ya, saya setuju juga. tentang Ya, yang second calculation di pitch itu, yang pakai dump file itu, menurut kenapa? kakak gimana ya tanggapannya kalau misalnya iya dipakai gitu? Harusnya sih memang gunanya dump file tuh untuk mempercepat itu sih Kak, untuk mempercepat perhitungan. Hmm. Terus kemarin mungkin kakak kurangnya itu bisa jadi materialnya waktu mendefinisikan material yang udara itu salah. Yang kedua ya memang waktu bikin dump file historinya memang kurang banyak aja sih. Tapi Iya. kalau Hmm. di penelitian saya itu sih nggak pakai dump file. Itu Berarti juga langsung 1 kali itu ya Mas, 1 kali run, ditunggu ya, hasilnya gitu ya? iya, Oh iya, kemarin dosen pembimbing saya juga bilang, Pak, kalau kita pakai dump file ini kan berarti ibaratnya kita bisa asumsikan untuk semua simulasi yang kita pakai itu source-nya sama gitu kan, Kak, bilangan randomnya. iya, Ya bukan, kayak iya. gitu. Dia apanya? Di dump file-nya itu, kalau kita Iya, pakai satu dump file yang sama, berarti kan ibaratnya partikel atau random number yang kita gunain untuk setiap, misalnya variasi 1, variasi 2, variasi 3, itu tuh ibaratnya partikelnya sama gitu kan, Kak. iya, partikelnya sama. Betul. Saya tanya ke dosen saya, kalau misalnya nggak pakai dump file itu ada pengaruhnya nggak, Pak? Katanya gitu. Saya nanya ke dosen, dosennya jawabnya gini, sebenarnya di Monte Carlo itu emang namanya bilangan random ya, cuman hasil yang dihasilkan tentunya nggak terlalu berbeda jauh gitu antara bilangan random yang satu dengan yang lainnya gitu. Jadi kalau kamu mau pakai dump file, pakai. Kalau misalnya enggak, ya kalau dari teori yang udah ada sih katanya nggak terlalu jauh gitu. Iya, betul sih, kata beliau betul. Oke, berarti ya udah kita pakai yang single calculation aja berarti ya, Kak. Mungkin kalau misalnya mau pakai second calculation tuh disaran aja ya. Iya, Oke. iya, betul sih. Untuk random sebetulnya kalau kalau ya lagi kalau betul-betul tertarik tertarik di Monte Carlo. Memang random, tapi kan bilangan random yang kita dapat ini lebih ke komputasi sih, tapi saya suka komputasi. Iya. Bilangan random kan ada yang namanya seed ya. Seed itu Hmm. ya misalnya kita eh, seperti biji yang kita tanam gitu. Seed terus ada kita random number. Random number kan kita perlu masukkan gitu. Sebetulnya kan masukan dari random number itu bisa banyak. Kebanyakan ada algoritmanya, tapi ada sebetulnya kita pemilihan seed itu ada. Misalnya ini, saya buka acak ya.
di di apa di di hasil running it's out. Ya ini contohnya ini ada sheet. Sheet itu sebetulnya adalah ada angka yang kita masukkan ke dalam bilangan random yang nanti hasilnya itu misalnya kita ulang-ulang terus, nanti X ini sama terus gitu. Seandainya sheet itu kita tidak atur, itu nanti bisa jadinya hasilnya beda. Hmm. Kalau dalam betul-betul skala yang sangat kecil, kita betul-betul ngeliatin angkanya, itu memang hasilnya beda kan. Tapi karena kalau kita bilangnya sampai miliaran, ratusan juta misalnya, ya perbedaan kecil itu udah hilang, udah hampir nggak ada gitu. Hmm. Jadi sama aja sih kalau perhitungannya, hasil perhitungannya. Oke, oke. Oke. Oh iya, tadi saya tuh ingin bilang, maksudnya kan awalnya saya mau mengeluh ya, maksudnya mengeluh kayak kenapa kenapa runningnya sangat lama gitu, 24 jam aja udah lama gitu. Apakah Iya. ada teknik yang mempercepat perhitungan saya? Ya itu balik lagi ini teknik reduksi varians. Tapi ada orang yang misalnya gini, asalnya dia itu punya kode, lama waktunya itu sampai 500 ribu jam gitu. Jam. 500 ribu jam. Saya waktu mikir 500 ribu jam itu berapa ratus tahun itu, berapa puluh tahun itu kan. lima Iya sih. ratus ribu jam. Terus saya bisa mereduksi waktu waktu perhitungan sampai di bawah 1000 jam gitu. 1000 jam Hmm. aja itu udah bagi kita itu udah tepatnya 41 bulan ya, 41 hari kan. Tapi Iya dia sih. aja itu udah seneng gitu. Jadi wah kayaknya 2 hari menurut saya cepet lah. Ya dibanding dibanding kasusnya orang ini, dia itu udah seneng bisa mengurangi dari 500 ribu jam ke 1000 jam gitu. Bagi saya tuh wah memang memang betul-betul dapat, harus itu sih, punya komputer yang bagus sebetulnya. Memang beberapa 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 teman-teman yang PKL itu memang pakai komputer kampus ya. Gitu. Oh, kalau nggak tahu sih. Kalau misalnya komputernya lebih tinggi spesifikasinya, apakah waktu running-nya akan lebih cepat juga atau gimana, Pak? Iya, Soalnya misalnya, bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Bisa oh bahkan bisa. kalau dibandingkan laptop saya itu bisa sampai 4 kali lipatnya. Ada yang kakak tingkat saya tuh 600 itu paling kayaknya 12 jam gitu. Lumayan cepet gitu pakai laptop komputer kampus. Kalau di saya sih ada lab komputasi dan itu bisa dipakai. Oh, Ada itu, ada yang ingin didiskusikan lagi ya? eh di ITB sih, saya kemarin udah nanya ke dosennya, dosennya jalanin kan. Emang beberapa untuk di apa terapi radiasi menggunakan simulasi ini, kalau di laptop itu kayaknya kurang signifikan gitu hasilnya. Terus beliau nyaranin kan kalau mau minjem lab komputer super komputernya ITB itu boleh. Cuma saya belum tahu sih, Kak. Saya mikirnya gini, kalau pitch kan saya minta lagi nih requirement-nya ke pitch-nya gitu. Oh ya, kalau itu nggak perlu sih kak sebetulnya. Saya tuh pernah nyari-nyari kan, nyari-nyari Hmm? tentang di forum kalau kakak mau cari ada tentang itu. Seandainya ada orang yang mau tanya, seandainya saya mau install ini di laptop kampus, komputer kampus bisa nggak gitu. Ada terus yang dijawab sama developernya bilang nggak apa-apa karena kan lisensi itu untuk satu orang dan kamu itu masih dihitung satu orang gitu. Kan kamu pakai laptop komputer kampusmu dan yang pakai masih kamu, jadi nggak apa-apa gitu katanya. Dan sebetulnya Oh, setahu saya pitch itu juga tetap bisa di-share file-filenya. oh, awalnya saya mikir gini, satu pitch itu untuk satu komputer. Oh my goodness. Enggak sih. Tapi nanti coba dicari lagi di forum. Tapi setahu saya itu enggak.
Oh, oke, oke, oke. Jadi ibaratnya kalau misalnya memakai dua komputer bisa gitu. Satu di komputer saya, satu di komputernya. Iya, super komputer di ITB bisa. Oke. Ya, Kan ini saya udah punya nih ya, file pitch yang upgrade kan, Mas. ya. Eh, sementara di laptop saya ini masih yang 331 nggak salah. Kalau misalnya saya download kan yang versi terbarunya pitch di komputernya ITB berarti bisa ya? Kurang tahu sih Kak, tapi kan nanti downloadnya tinggal itu kan, file yang ada di komputernya kakak yang zip Yes. itu Mm-mm. ditaruh di komputernya ITB. Berarti nanti kan versinya sama. Oke, oke, oke. Ini Oh, yang tanya berarti tadi, udah saya cari. Ada yang tanya, halo saya ada mahasiswa, saya udah punya PIT, lisensi PIT, dan sudah saya download di laptop, tapi mau saya download di komputer laboratorium. Saya harus minta lisensi lagi atau ini udah bisa gitu. Bla bla bla. Ya, ini intinya udah cukup gitu. Tapi terus tanya sama developernya kan, ini tanya lisensi belong to single person and single institute regardless of computer. Jadi bisa gitu. Singkatnya bisa. oke, oke. Thank you, Kak. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang baru join misalnya. Riana dari Universitas apa? Dari Banten, Kak. Ah, ya. Kebetulan ada teman saya yang namanya Riana. Saya kira teman saya. Ini Linux semua. Iya, Kak Linet Sumariana dari UIN Banten, Kak. Oh, oke. Oke. Ada itu mau didiskusikan lagi? Ini Kak, sebenarnya kita yang di sini nih belum sampai ya Kak Duita tadinya udah sampai ketemu dosis-dosis. Kita baru sampai nyari toli yang dipakai biar bisa buat ketemu dosisnya itu. Jadi baru sampai di T-track, ke deposit, terus baru belajar di T-volume. Jadi kayak mau nanya toli yang bisa dipakai buat cari dosis tuh selain T-track dan T-deposit tuh apa aja gitu. Mau mau hitung dosis, Iya, lanjut dosisnya. tapi volumenya udah. Volumenya udah. Ah, kalau itu nanti saya coba cari-cari sih. Tapi Kak Dwita udah paham. Kak Dwita untuk dosisnya ngitungnya pakai apa aja, Kak? Kalau dosis itu pakai T-deposit doang nggak sih? Bisa sih. Deposition energy per itu. Sejauh yang saya baca sih pakai T-deposit ya. Dan jurnal yang dari saya pakai juga dia gunain ngitung dosisnya pakai T-deposit kok. Ini mau dosis yang mana dulu? Atau mau share screen, Kak? Kak Dwita. Paling share screen ini sih dari Mungkin jurnal yang saya pakai aja ya. Nih jelasin dia deposit bilang, parameternya, parameter T deposit oh sama dia keluaran. nggak ada ngasih tahu sih Kak. Dia cuma Kalau di ngasih tahu kakak, nih, udah nggak ya? Dia cuma ngasih tahu what nih the determination of PDD values and dose profile on the other hand uses the tally deposit. Cuma itu doang. Terus kalau tally deposit ini kan nggak salah saya ini ya. Ini contohnya. Kayak ini sih dipahamin lagi mesh-nya itu apa yang digunain. Kalau yang XYZ kan berarti di sumbu XYZ. Terus X min, Y min gininya kalau mau ngitung PDD.
Kalau menghitung dose X itu lain lagi katanya. Kalau dose X berarti di X-nya yang diituin, Kak. Kalau Oh iya. dosis ya memang pakai T deposit aja. Kalau dari Kak itu ada tambahan nggak? Saya cuma pakai Ya, dose X ya. eh, sama sebenarnya, hampir paket deposit. Kalau saya khusus khusus saya itu bisa pakai T-Track, itu juga bisa sebenarnya. Oh iya. Dan ya bisa, itu juga bisa. Oh, awalnya Tapi saya pikir di track ini cuma untuk geometrinya doang, Kak. Sama kayak eh ini juga ngukur itu nggak sih? Energi, grafik energi per dosisnya spektrum gitu. iya bisa juga Ada kan. itu juga. Tapi itu sih, kalau kalau saya sih lebih ngikutin ngikutin itu ya, lecture yang ada di folder, Iya, ngikutin. saya juga ngikut itu juga, Kak. Hanya pakai deposit ya di situ. Iya, deposit semuanya. Ya, pakai Untuk dos deposit. relatif pun mereka juga pas pakai itu, deposit juga. Itu sih. Gimana Dawi ya? Paling yang beda itu nanti misalnya ngitung dosisnya tuh kayak gini. Untuk misalnya kamu mau ngitung dosis kedalaman sekian, ya paling yang diubahnya itu di depositnya di bagian Y berarti kan. Mau di kedalaman berapa? Misalnya kedalaman 10 cm berarti Y-nya berapa, Y min-nya berapa, Y max-nya berapa. Kayak gitu sih. Ya, Kak. Terus Berarti paling kakaknya pakai tes volume juga nggak, Kak? hmm, Pakai T-volume juga nggak? kalau T-volume itu nggak salah aku gunanya untuk voxel ya. Untuk voxel. Yang aku tahu ya, kayak misalnya water phantomnya mau dipakein voxel gitu, ukuran berapa. Biasanya itu pakai T-volume. Sedangkan kan aku ngambil kasusnya yang kayak lebih sederhana aja, di air aja gitu. Oh iya di air soalnya yang di saya nih makanya pakai organ tubuh Nah, Oh kalau iya, pakai organ tubuh memang pakai voxel nggak salah aku. Tapi ada juga kok di itu di di apa? manual pitch. Di manual pitch itu ada yang niru kayak tisu misalnya jaringan tubuh manusia itu udah ada itunya materialnya. Iya nggak, Kak? iya. Tadi saya tuh mau bilang sesuatu. Iya, tadi untuk diingatkan tentang volume. Jadi eh, ya, di nanti di perhitungan dosis itu kan itu ya, dosis dosis serap adalah energi yang terdisposisi per satuan massa ya. Massa kan Mm-mm. berarti apa? Massa jenis dikali volume kalau nggak salah. Dan itu kita memang memang harus mencantumkan volumenya itu secara secara eksplisit. Jadi ini contoh punya saya. Ini waktu itu saya hitungnya pakai T-Track BNCT kebetulan saya. Tapi memang secara eksplisit kita harus mendefinisikan volumenya. Nanti kalau tidak didefinisikan, itu nanti programnya itu otomatis membaca volumenya itu masing-masing geometri kita itu volumenya satu, volumenya satu, volumenya satu gitu. Dan nanti hasil dosisnya itu beda. Iya tadi, jadi jawabannya memang memang perlu ada ada perhitungan volume. Kalau ya singkatnya kayak gitu. Kalau penulisannya ada yang modelnya apa? Kan ada yang modelnya volumenya dihitung dulu, terus kita masukkan dalam bentuk seperti itu. Ya, jadi dalam perhitungan dosis betul kata Dawia tadi. Memang harus ada perhitungan volume. Kak,
aku mau tanya. Ya, Tadi Kak Dwita itu kan pakai yang di lecture itu ya, yang X-ray terapi kalau dari codingannya. Nah, itu kan ada counter ya, Kak. Itu buat apa ya, Kak? Aku udah nggak pakai lagi sih. Tadi kemarin nggak salah aku Aryo udah ngasih codingan yang ada beberapa salah di aku yang nggak harus dipakai gitu. Jadi aku udah nggak pakai. Oh, terus itu Kakak pakai linknya yang dari X-ray terapi, Kak? Apa udah dimodifikasi? Hah? Tunggu di aku putus-putus. Kayak nge-delay gitu. Codingannya Kak pakai codingan yang dari lecture X-ray terapi atau ada yang dimodifikasi lagi? Aku modifikasi ukuran sama beberapa ukuran terus sama posisinya sih. Ya terus kan itu di codingannya ada di awal tuh source-nya ada dua ya Kak. Oh, Iya itu yang pertama itu dipakai source yang buat satu ya. itu tuh biasanya untuk kalau pakai source yang satu itu untuk sama source dua itu untuk yang pakai dump file. Jadi kalau misalnya kamu udah punya dump file, kamu offin yang source pertama, terus yang digunain source kedua jadinya pakai untuk dump file-nya. Sedangkan aku udah jadi uh, single calculation, jadi aku cuma pakai source yang satu kali kalkulasi. Kalau dump file tuh buat apa ya Kak fungsinya dump file itu? Kak Rio itu aku nggak tahu ya, ini dari yang sejauh aku apa. Dump file itu untuk nyimpan uh, source file kita yang udah kita running nih. Jadi misalnya kita ngerunning kan, terus nanti kan ada bilangan random yang dihasilkan atau dihasilkan dari misalnya beberapa partikel. Nah kita nggak mau ngulang lagi nih untuk yang kembali ke perhitungan awalnya. Kita gunain dump file-nya aja gitu. Yang nggak karya bahasanya. Aku nggak tahu sih ngejelasin secara bahasanya. ya, iya sih, hampir betul yang Oh, eh, kayak yang tadi Karyo di awal hitung volume dulu. Jadi masukin file volumenya di codingan yang baru gitu ya Kak? Atau beda arti? iya sih hampir hampir sama. Kalau kalau kita yang umum itu kan kita source itu ya langsung langsung elektron ya. Misalnya elektron. Terus elektron ini itu betul-betul kita kita tembakan di linia kita terus nabrak target dan lain sebagainya. Terus ya langsung langsung dapat keluaran sinar. Ya ini secara secara formalnya ini perhitungan perhitungan satu kali. Tapi ada perhitungan lain yang sebetulnya gunanya dump file itu adalah biar orang yang pakai dump file itu nggak perlu membuat alatnya gitu. Ini kan dari source elektron terus nabrak alat kita dan itu perlu geometri. Tapi kita bisa langsung tanpa tanpa membuat geometri, hanya membuat phantomnya aja. Itu dengan menyimpan keluaran sinar ini itu dalam dump file, dump file. Nah nanti yang Kak Dwita itu perhitungan dua kali, maksudnya adalah source-nya ini itu bukan bukan elektron lagi, tapi adalah sebuah file yang isinya itu data hasil keluaran suatu alat gitu. Itu sih singkatnya. Jadi sebetulnya kegunaan kegunaan dari dump file itu adalah gunanya biar orang itu langsung 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 apa ya langsung bisa bisa pakai tapi tanpa tanpa perlu bikin alatnya, jadi langsung sinarnya aja gitu. Itu sih. Tapi kan apa ya, terus juga kemarin ada pertanyaan misal dapat PDD itu susah, jadi ada pertanyaan juga PDD-nya itu
nggak sesuai dengan data, does not match with data gitu. Secara singkat memang kita susah untuk membuat geometri linear yang betul-betul sesuai. Dan di sini itu ada down file-nya orang yang ya tergantung apa ya, mana mana ya intinya ini itu ada ya file yang sesuai dengan sesuai dengan alat tertentu. Mana ya, saya lupa. Itu sih. Tapi untuk kita yang PKL di Blink itu nggak perlu yang pakai dump file. Itu aja sih. Oh, berarti tuh kayak jadi opsi gitu ya Mas, bisa pakai bisa enggak gitu ya. Iya, betul sekali. Yang baik. Terus kan ini tuh di saya kan bentuk klineknya tuh pakai shielding. Nah, apa buat materialnya tuh semuanya tuh dapatnya material timbal, tapi waktu di running sinarnya tuh nyebar-nyebar gitu keluar shielding. Jadi kayak masih bingung buat material apa yang cocok buat jadi shieldingnya gitu, Mas. Oh, ada itu nggak? Ada hasil keluaran yang menunjukkan itu lintasan partikelnya yang nyebar-nyebar. Bentar, Mas. Ini di share screen berarti ya. Iya. Eh, aku boleh numpang nanya nggak sebelum dia itu? Ya. Oke. Eh, yang aku masih ini sih Kak, masih kayak pengen nanya jauh lagi tentang yang volume. Kalau boleh kasih tahu tadi yang pitch yang tadi nggak Kak? INFL volume fixed load. Nah, di Ini sini kan ada apa namanya algoritma ini. Sedangkan yang tadi ditanya sama Davia itu kan yang T volume ya. ya. Eh, aku mau nanya, volume yang di sini untuk nge ngehitung dosis di satu titik atau gimana? Jadi ada tally sendiri. Itu namanya ada tally volume. Itu Hmm? singkatnya dia digunakan untuk ya menghitung volume pada geometri apa saja. Di sini 1 dan 12 saya jadikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 16. Hmm. Dan ini nanti keluarannya itu adalah bentuknya volume gitu. Di mana nanti ya di folder yang sama di ini volume fix kalau nggak salah. Ya nanti di volume ini itu nanti ada dia geometri apa dan volumenya itu berapa. Ini errornya gitu sih. Dan kalau perhitungan dosis itu nilai ini itu harus dipetakan di dalam perhitungan ini. Jadi kalau di sini kan menghitung volume kan konstan, jadi nggak perlu dihitung berulang kali. Jadi ini cukup saya hitung 1 kali, terus saya off-kan, terus file hasil hitungannya, file yang ini, Dibuat di INFL itu ya, ya volume betul, fixed out. ya, terus saya letakkan di sini. Itu sih. Nanti Oke. di keluaran otomatis nyambung. Maksudnya nyambung ya terbaca gitu. Misalnya ini dosisnya berapa dan volumenya berapa. Karena saya pernah coba kan, apa ada volumenya gitu. Ketika tidak ada volumenya, nanti volumenya itu dihitung satu dan nilai yang di sini tuh beda. Gitu. Itu sih. Gimana menjawab nggak kak? Oke, menjauh. Cuman di saya kan PDD-nya saya belum menghitung volumenya itu kira-kira salah satu faktor yang kemarin nggak? Kalau itu Kayaknya kurang tahu juga. kan kalau PDD itu kan seberapa banyak ya dosis atau berapa banyak partikel yang sampai ke apa namanya ke phantomnya, terus
per kedalaman gitu kan. Ya, bisa jadi sih Kak. Oh iya, saya nggak kepikiran juga sih. Tapi nanti saya mau coba sendiri juga sih. Tapi itu bisa jadi faktor saya. Tapi saya nggak pernah kepikiran sama situ. Itu Hmm. juga itu materinya kan homogen ya Kak. Cuma air. Kalau ini Iya, kan cuman air doang. Saya mikirnya gitu. Air juga. materialnya Kalau ini beda-beda. gimana, Mas? Emang materialnya beda-beda gitu ya? Kalau di BNCT. BNCT ya beda-beda. Dan Oh. ya, sulit sulit menggambarkan kurva kurva dosisnya itu dengan kurva biasa gitu. Jadi Mm-mm. harus digambar per organnya. Kalau digambar Oh. per itu itu kurang cocok. Oke, oke. Ada ada pertanyaan lagi Kak? Tadi tuh lanjut aja yang tadi. Saya cuma mastiin itu aja sih, Kak. Ya, terima kasih. Kalau secara umum sih memang itu untuk shielding shielding gamma yang bagus atau foton itu memang timbal atau bismut sih. Tapi saya ingin lihat itu apa partikel distribusi partikelnya. Ini jadi di share screen ya, Mas? Iya jadi Ini sih kayak gini. shieldingnya yang mana? Shieldingnya yang ini. Ini shielding. Ini kolimatornya. Udah nggak apa-apa sih itu menurut saya. Oh, ini udah nggak apa-apa. Tapi Nggak kayak apa-apa. masih nyebar gitu. Eh, nyebar itu lebih kayak ini sih. Kalau Eh, ini kan buat yang foton, ini yang elektronnya kayak gini. Sebetulnya shielding kan bahasa Indonesia kan pelindung ya. Iya. Pelindung dari orang yang di samping linek ini kan ya. Ya seideal mungkin coba yang ke atas. Sebenarnya shieldingnya ini fungsinya buat biar sinarnya nyebarnya nggak terlalu nggak terlalu kayak muncrat gitu loh. Ini kan apa lineage ini posisinya di atas gitu Mas. Ah ya. Ya itu kan sinarnya itu kan yang kuning itu loh. Oh Iya, berarti jadi fokus yang kuning aja. Iya, enggak lebih Mas. Kak, gimana ya? Tapi kita tuh kan ngebandingin, jadi kan dari pembimbing juga ngebandingin sama BNCT ya Mas. Kan kalau di BNCT kan pakai BSA, nah BSA itu kan di BSA dia keluarnya tuh cuman di ujungnya aja gitu Mas. Nah sedangkan kita di shieldingnya tetap keluar gitu. Oh, bentar. Saya juga punya saya. Harusnya enggak juga sebetulnya. Bentar ya. Ini saya scan juga. Sebetulnya punyamu tuh udah betul menurut saya. Ini misalnya, nah, ini punya saya kan. Jadi shielding pelindungnya itu adalah ini yang dari sini sampai sini. Itu sebetulnya tetap ada yang lewat, ada 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 yang lewat ini. Jadi apa ya? Hampir hampir nggak mungkin. Memang yang apa ya? Gunanya itu untuk memperkecil aja sih. Nggak mungkin nggak mungkin shielding itu bisa bisa 100% nggak ada berkas yang lewat itu sama sekali itu nggak bisa. Karena ya balik lagi kalau kalau di teorinya ya misal gamma kan dia reaksinya bisa bisa dia bisa ditangkap, bisa cuma lolos saja, bisa terhambur, hambur dan dia itu sifatnya probabilistik, enggak? Ya pasti ada yang kayak gitu. Itu sih, ya kalau bandingin punya saya ya ini kan, sebetulnya shieldingnya itu di sini, shieldingnya itu di sini. Tapi tetap ada partikel yang lewat.
Ya kalau saya ditanya kayak gitu ya, karena kebetulan saya tahu teorinya ya, saya jawabnya memang ya memang itu sifatnya kemungkinan gitu. Jadi dengan partikel Pb timbal itu meningkatkan apa ya? Meningkatkan kemungkinan foton untuk dihentikan gitu. Itu sih. Tapi untuk dihentikan sempurna itu hampir nggak mungkin gitu. Dan sebetulnya malah malah simulasi yang bagus. Simulasi yang bagus itu sebetulnya ini. Sebetulnya semua daerah itu hijau semua. Ini harusnya itu nggak ada putih-putihnya sama sekali. Jadi semua partikel itu kalau bisa itu lewat semua daerah, semua daerah. Itu tadi berapa historinya? Gimana Mas? Apa? Tadi yang kamu pakai historinya berapa? Apanya? Tadi yang kamu pakai itu yang max, kan ada max cast sama max batch ya. Oh, itu Nah, berapa juta? 1000 sama 50. Max Berarti kan testnya 1000, max batchnya 50. berarti kan 50.000 ya kalau nggak salah. Iya. Nah, itu memang masih kurang gitu, kurang kurang banyak gitu. Eh, saya coba ingin itu nunjukin hasil running yang bagus bentar. Ya Mas. Nah, sumbernya Tapi tuh sebenarnya di saya juga masih ada output yang error gitu Mas, yang tadi tuh ada eh, track yang error juga. eh, Itu errornya berarti itu seperti apa? kenapa? Errornya yang seperti apa? Waktu di running sih nggak keluar error, tapi pas di udah selesai running ada output ini yang errornya kayak gitu. Boleh share screen ya Mas? Iya, silakan silakan. Ini yang error kayak gini. Ini Mas. Itu nama filenya apa? Ini track exit err out. Ya, ini tuh file ini itu cara bacanya gini. Kan ada dua file yang sebetulnya kan Iya, ini adalah besaran apa ya? Bahasanya itu besaran flux kan. iya. Ya, intinya seberapa banyak partikel yang lewat daerah situ. Nah, boleh di zoom nggak? Oh, boleh. Nah, di kanan itu kan ada relatif error. Oh Jadi ya. sebetulnya data yang bagus itu memang data yang mendekati biru karena relatif errornya rendah. Jadi ini tuh bukan error yang buruk, tapi ini adalah ya pada sistemmu hasil perhitunganmu flux errornya itu sebarannya kayak gini. Itu gitu sih. Jadi untuk daerah yang kuning itu hasilnya bagus karena errornya itu relatif errornya berarti cukup rendah itu sih. Relatif errornya cukup rendah ya berarti ya betul. Berarti ini eh, tetap termasuk error kan Mas? Bukan karena Oh, gini bukan. kan relatif error kan pada semua perhitungan itu ada gitu. Iya. Nah, ini cuma visualisasinya aja sih. Itu. Dan ini nggak dibuka pun sebetulnya nggak masalah. Oh, berarti nggak masalah ya. Saya Iya, kira tuh ada errornya gitu, tapi waktu di running kok nggak error kok. Tapi ada output errornya juga. nggak sih. Ini cuma sebaran error dari flux partikelnya. Oke, baik Mas. Makasih Mas. Yuk, sama-sama. Ada pertanyaan Hmm, lagi? aku mau tanya satu lagi, Mas. Eh, Pas aku running punyaku, itu tuh pas lagi di running itu ada muncul loss particle di bagian kulit. Sedangkan pas udah di overlap, udah dicek itu nggak ada yang bertumpukan atau beririsan gitu, Mas, dari sel-selnya. Nah, tapi udah dicari-cari nggak ketemu kesalahannya di mana, tapi pas di running ICNTL 0 itu tetap ada loss particle. Itu gimana ya, Mas? Iya.
itu suara saya masuk kan? Ya, itu memang ada itu sih, ada pengecualian. Memang memang ini nanti di manual teman-teman coba cari, teman-teman klik aja loss gitu, loss. Nanti yang pertama adalah tentang information of geometry error. Jadi loss particle adalah ketika gini, partikel itu berada pada geometri yang tidak terdefinisi. Bisa jadi double define atau memang nggak terdefinisi biasa gitu. Paling banyak memang karena double define. Tapi seandainya nggak ada transformasi sendiri, itu kan ada apa ya? Bahasanya itu ada pembulatannya gitu. Dan itu bisa bikin loss particle. Dan itu wajar. Terus di sini ya singkatnya jika kamu tidak bisa menemukan error pada geometrimu dan pada definisi sumber partikel yang kita gunakan, maka kemungkinan dari hilangnya partikel itu lumayan kecil gitu. Dan kita bisa mentoleransi hilangnya partikel itu 1 setiap 10.000 histori. Jadi misal historinya berapa? 200 juta. Nah, kalau 200 juta ya berarti dibagi 10.000 ya sekitar segini. Jadi ini adalah kemungkinan terbesar hilang partikel yang diperbolehkan itu 20.000 maksimal ya. Karena ini seandainya kamu nggak bisa, ini maksimal itu 1 setiap kali 10.000, 1 setiap 10.000 kali. Jadi itu kita bisa di simulasimu hilangnya partikel sampai bikin itu nggak? Programnya berhenti sendiri. Enggak sih Mas, masih jalan terus. Cuman ada loss partikel di bagian kulit. Oh gitu. Seandainya nggak sampai berhenti itu nggak apa-apa. Karena biasanya emang kecil gitu. Tapi kalau misalnya partikel yang kamu pakai sampai banyak, setahu saya itu defaultnya ini end loss itu 10 gitu. 10 gitu. Maksimal diperbolehkan hilang partikel itu 10 partikel. Tapi kalau histori yang kamu pakai banyak, itu yang hilang akan semakin banyak. Dan itu tadi rumusnya, ya lagi seandainya bisa dicari, tapi kalau seandainya nggak bisa, ini perbandingannya. Jadi di parameter itu ada end loss. End loss itu adalah maksimum partikel hilang yang kita perbolehkan. Kalau saya set 20.000. Karena saya khawatir program saya berhenti di tengah jalan aja sih. Tapi sebetulnya waktu dijalankan nggak sampai ratusan gitu sih. Jadi nggak apa-apa, itu wajar. Ya, baik. Terima kasih Mas. Ada pertanyaan lagi? Mau nanya lagi, Mas. Ya, silakan. Kan tadi kalau buat dulu saya kan nyari analisis dosis sama waktu iradiasi. Nah, itu buat tolinya apa cukup di sampai toli volume doang atau masih ada toli lagi, Mas, yang gitu? Kalau ngitung dosis itu sih, nanti kan satuan dari yang deposit, kalau kita udah normalisasikan, itu adalah laju dosis kalau nggak salah. Iya. Nanti kita tinggal Ya, itu buat yang dosis. Kalau buat yang waktu iradiasi itu untuk waktu butuh iradiasi tambahan toli lagi? itu gini sih, lebih ke misalnya kan kita sudah dapat laju dosis. Laju dosis itu satuannya adalah katakanlah 10 gray per detik ya, per detik misalnya. Nah, dosis sampai kanker mati berapa? Udah coba cari-cari belum? Belum dapat, Mas, yang itu. Katakanlah 50 gray ya. Iya, boleh. Nah, laju dosis itu waktu iradiasi itu gini. Ya waktu ya tinggal ya Kak, kita nyari kecepatan, waktu, jarak gitu. Waktu sama dengan ya tinggal 50 berarti dibagi
10 dibagi dibagi 2. 25 detik. Jadi Oh, lebih ke ngitung sendiri gitu ya Mas, nggak ada di apa tambahan di codingannya gitu. enggak sih, enggak ada. Oh iya, baik Mas. Ada lagi? Dari saya cukup sih Mas. Ya, terima kasih. Kalau yang lain, teman-teman yang lain, Kak Dwita? Oke. Tak mir ngomong. Eh, yang tadi dia Dawia nanya, kalau udah di faktor normalisasi itu jadinya laju dosis ya, dose rate-nya. Ya, iya. Tapi kalau di Lebih satuannya kan lebih gini sih ya. gray per source. Kenapa? Kan awalnya sebelum dinormalisasi itu gray per source. Sedangkan Ya. kalau udah normalisasi berarti source-nya udah nggak ada dong. Jadinya gray aja. Jadinya itu kan yang ingin kita masukkan satuan dari normalisasi sumbernya itu nanti setelah kita normalisasi satuannya adalah katakanlah ada 1000 elektron per detik. Gini kan ya? Nah, terus misalnya kita dapat dosisnya Oh, oke, oke. dosis, paham kan ya? Nah, misalnya 1 gray per source. Nah, berarti ini maksudnya adalah 1 gray itu ya setiap 1000 elektron itu kita kena dosis 1 gray gitu. Setiap 1000 elektron kita kena 1 gray. Kalau 2000 elektron ya berarti 2 kali lipat. Nah, terus kenapa satuannya bisa lanjut dosis? Ya karena logikanya gini. Kalau dalam 1 detik alat kita itu mengeluarkan 1000 elektron. Kalau 2 detik ya berarti ya 2000. Nah, kalau 2000 ya berarti ini jadinya 2 kali. Jadi sama aja itu seperti laju dosis itu. Gimana? Bisa dipahami nggak ya? Oke, oke. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau aku cukup, itu Mas. Ya, terima kasih itu aja. Terima kasih teman-teman. Ada yang teman dari Green, juga ada Kak Dwita bagi yang belum tahu. Iya, jadi bagi yang belum tahu, Kak Dwita itu dari ITB, kebetulan juga pakai ITB, pakai BITS dan beliau juga tentang Linux. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak. Waalaikumsalam. Makasih Mas. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mas.